kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, anak ibu, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa anak ibu yang sudah tahu di sini? Apa itu keyakinan kelas? Apa Isa? Peraturan kelas, Dero? Peraturan kelas. Nah, dia hampir-hampir mirip dengan peraturan kelas. Tetapi apa bedanya, Nak? Kalau peraturan kelas itu biasanya ibu yang membuat atau sekolah yang membuat, anak ibu tinggal menjalaninya saja lagi. Ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita buat dengan kita rembukkan secara bersama. Hampir mirip dia dengan kesepakatan kelas. Nah, dari kita untuk kita. Nah, ibu sudah menjelaskan slide di depan bahwa keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang kita terapkan di dalam kelas kita. Pembuatannya keyakinan kelas ini melibatkan semua warga yang ada di kelas kita. Siapa itu? Anak ibu sebagai siswa dan ibu sebagai sebagai guru. Nah, keyakinan kelas ini juga bisa kita tinjau kembali apabila suatu saat nanti perlu ada peninjauan kembali. Bisa kita perbaiki. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati secara tersirat maupun tersurat. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, sekarang ibu mau bertanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau seseorang akan lebih tergerak hatinya dan bersemangat dia menjalankan apa yang diyakininya. Kalau kita membuat keyakinan kelas, tentu kita akan semangat untuk menjalaninya. Ya, Nana? Beda dengan peraturan. Kalau dalam peraturan, anak ibu hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang sudah ada di sekolah. Mana yang bagus? Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Di mana nanti dalam keyakinan kelas itu yang harus anak ibu ingat adalah kita tulis dulu sebanyaknya kita kumpulkan dari anak ibu apa-apa saja bentuk keyakinan kelas yang anak ibu inginkan, yang akan kita sepakati bersama di dalam kelas kita. Keyakinan kelas itu dia berupa pernyataan yang universal. Pernyataan yang universal itu yang menyeluruh dalam bentuk umum. Ya. Lalu keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Dia bersifat abstrak. Ya. Lalu dia dibuat dengan kata-kata yang positif. Contohnya, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat negatif yang menggunakan kata-kata tidak atau kata jangan. Tetapi dalam membuat keyakinan kelas, kita akan menggunakan kalimat positif. Kira-kira kita ubah menjadi apa, Nak, kalimatnya? Buang sampah di tempatnya. Bagus, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu yang akan kita buat hari ini. Dalam hal apa saja keyakinan kelas kita? Boleh dalam disiplin, boleh di dalam kita bergaul sesama kita, boleh dalam semangat kita belajar. Ya, anak ibu? Paham anak ibu semuanya? Paham. Nah, nanti ketika anak ibu setelah membuat itu, nanti kita akan menentukan yang mana
keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati untuk kita jalani bersama di dalam kelas kita? Mau nggak? Ibu akan membagikan anak ibu sticky note ini. Jadi anak ibu boleh membuat satu keyakinan kelas, boleh juga 2 atau 3. Jadi ibu bagikan ini kepada anak ibu masing-masing adalah 3 lembar masing-masingnya. Ya, boleh buat 1 bu, boleh. Mau buat 2 juga boleh, maksimal 3. Silakan anak ibu buat di sini keyakinan kelas yang anak ibu inginkan untuk kita jalankan secara bersama. Sedang membagi-bagikan. Ya nak? Tidak usah nak, langsung aja buat kata-katanya. Keyakinan kelas apa yang Aisyah inginkan dari kelas kita ya? Andrea kan nak? Coba, Andrea. Coba jawab nak. Di sini nak.
menghargai, dilarang bertengkar, juga saling menghargai. Iya. Satu doa. Tidak boleh bertengkar, saling menghargai. Nah, jadi ini keyakinan kelas kita saling menghargai dan menghormati, saling menghargai dan menghormati. Nah, kita lanjut lagi. Kita lihat kembali. Membuang sampah pada tempatnya. Ini menjaga kebersihan ya, Nak? Membuang sampah pada tempatnya. Lalu kita lihat lagi. Ini menjaga kebersihan juga. Membuang sampah. Sampah juga, buang sampah. Ini saling menghargai tadi. Buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Nah, ini kita berarti menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan kelas kita. Berarti ini semuanya menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Ini kita buat menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini ada piket, lalu juga ada piket kelas. Piket kelas. Ini juga menjaga kebersihan tadi. Nah, jaga kebersihan. Tidak boleh buang sampah sembarangan di sini tadi, kan? Lalu ini piket. Buang sampah pada tempatnya. Nah, di sini berarti apa, Nak, keyakinan kelas yang kita jalani dalam menjalankan tugas piket itu? Apa, Nak? Anak ibu menjalankan piket dengan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab. Setuju itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita, Nak? Tapi masih itu ya, Nak? Nah, kita lanjutkan lagi. Masih ada di sini ikut pembelajaran dengan tertib. Lalu selalu belajar dengan tekun. Nah, kita obokkan lagi. Lalu di sini disiplin. Yang disiplin kita obokkan di sini. Ini juga harus disiplin. Ini adalah kebersihan kelas. Ini saling tolong menolong, kita obokkan satu lagi di sini. Sopan kepada guru, masuk menghargai ya, Nak. Disiplin. Saling tolong menolong. Menjaga keamanan kelas. Selalu datang tepat waktu. Ini masuk mana? Bagus, masuk disiplin. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan jadwalnya. Itu masuk apa juga, Nak? Disiplin. Masuk apa? Disiplin. Masuk disiplin. Atau belajar dengan giat, tak? Belajar dengan tekun ya. Ini juga disiplin dalam berpakaian. Lalu disiplin dalam berpakaian juga.
mengganggu saat belajar? Nah, jadi yang untuk disiplin berarti apa yang kita buat, Nak? Tentang apa kaitan kelas kita? Disiplin waktu dan berpakaian. Jadi kita tulis di sini disiplin. Ada anak ibu yang menulis tepat waktu datang ke sekolah, tidak boleh terlambat, disiplin saat belajar, disiplin saat upacara, disiplin saat berpakaian. Berarti di sini adalah kita membiasakan sikap disiplin. Lanjut lagi, kita akan yang ini lagi. Belajar dengan tekun, belajar dengan tertib, belajar dengan semangat. Berarti kita buat keyakinan kelas kita belajar dengan gembira dan bersemangat. Belajar dengan gembira dan bersemangat. Nah, lanjut lagi. Ini adalah saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Nah, yang terakhir adalah kita membudayakan 5S. Membudayakan 5S. Nah, foto ya, Nak? Foto ya, Nak? Ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, dari yang sudah kita rembukan bersama sehingga kita melahirkan keyakinan kelas kita, ya, Nak? Keyakinan kelas kita sehingga kita memperoleh keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah kita saling tolong menolong. Setuju kita masukkan itu dalam keyakinan kelas kita, Nak? Lalu yang kedua adalah saling menghargai dan menghormati. Apa contohnya saling menghargai dan menghormati? Ini yang anak ibu tulis ini. Ada yang katanya kita tidak boleh bertengkar dengan teman, kita harus menghargai guru, kita harus menghargai dan menghormati antar sesama teman. Ya? Setuju kita masukkan dalam keyakinan kelas kita? Setuju. Lanjut lagi. Ada anak ibu buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan. Keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Setuju, Nak? Setuju. Lanjut lagi tentang piket. Anak ibu menjalankan piket dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya disiplin. Disiplin dalam hal berpakaian, disiplin dalam hal waktu, ya. Nah, lanjut. Anak ibu belajar dengan gembira dan penuh semangat. Mau anak ibu belajar dengan gembira dan penuh semangat, Nak? Iya. Lalu saling tolong menolong dan membudayakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun di dalam kelas kita atau lingkungan sekolah kita. Nah, setuju anak ibu keyakinan kelas kita seperti ini, Nak? Setuju. Jadi, ibu ulang kembali bahwa keyakinan kelas kita buat secara bersama untuk kita jalankan secara bersama. Ya, ingat kembali tadi beda peraturan dengan keyakinan. Kalau dengan keyakinan tergerak hati kita untuk melaksanakannya. Karena kita yang membuatnya, ya, Nak? Mau kita melanggarnya keyakinan kelas kita? Tidak mau, ya. Nah, nanti ibu akan memprint dulu keyakinan kelas kita. Lalu nanti anak ibu membuat tanda tangan di dalam keyakinan kelas kita. Dan kita tempel bersama di dinding kelas kita. Ya, Nak Ibu? Nah, terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali telah selesai membuat keyakinan kelas. Semoga kami bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membuat keyakinan kelas, perasaan saya sangat senang sekali karena membuatnya dengan teman-teman dan ibu guru. Semoga kami menjalaninya dengan menjalani tanggung jawab berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala UPT SDN 05 Barulah, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah berkesempatan hadir dalam menyaksikan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan atau tugas dari calon guru penggerak pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah yang mana latar belakang dari kegiatan kita pada hari ini adalah sekolah merupakan lembaga yang berperan penting dalam pembentukan karakter murid. Sebagaimana tujuan pendidikan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, peran guru sangatlah penting untuk menuntun murid dalam pembentukan karakter. Untuk terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya kolaborasi seluruh warga sekolah, serta masyarakat dan pemerintah di lingkungan sekolah. Menciptakan budaya positif di sekolah memang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun tetap harus dimulai dari sekarang. Dimulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri, hingga terwujudnya kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, menerapkan budaya positif di sekolah sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada murid atau dengan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan murid, menunjukkan kepedulian, mengontrol diri sendiri dan orang lain, menjaga motivasi agar semangat dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Yang menjadi tolak ukur adalah yang pertama terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan bersama seluruh murid di dalam kelas serta warga sekolah. Lalu murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Adanya karakter dalam diri murid seperti kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai saat pembelajaran. Lalu adanya keaktifan murid di dalam kegiatan pembelajaran dan adanya dokumentasi proses pembelajaran. Selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Dan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada dalam diri anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, saya di sini akan menampilkan sebuah percobaan untuk ibu-ibu lakukan, di mana kita akan membayangkan jika di sini kita baca, jika Anda dan teman Anda akan melakukan sebuah percobaan, cobalah buka. Di sini Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kita anggap di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang berharga yang kita harus pertahankan. Bagaimana caranya kita harus pertahankan sesuatu yang berharga dalam kepala tangan kita? Nah, dan teman kita yang B dengan segala cara pula membujuk kita agar kita mau membuka tangan. Dia boleh membujuk kita dengan rayuan, boleh melakukan intimidasi kepada kita, boleh dengan cara menawari kita uang misalnya, boleh dengan cara memarahi kita dan menggoda kita, atau bahkan menggelitik kita agar kita berusaha membuka tangan. Nah, terbayang oleh ibu-ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ibu atau teman ibu itu mau membuka tangan atau tidak? Apa alasannya? Mau buka tangan, Bu? Kalau Ibu Era bagaimana, Bu? Tergantung rayuannya, Bu, bujukannya. Kata Bu Era tergantung rayuan atau bujukan. Kalau menurut Ibu Eti, gimana Bu Eti? Bu Eti tidak mau membuka? Ya, itu tergantung kita. Mau kita buka atau tidak. Begitu juga untuk pertanyaan kedua. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan? Mengapa?
Kalau saya maunya menutup tangan Bu, tidak mau dibuka meskipun dengan rayuan maut pun Ibu. Ya, berarti Bu Des tidak mau membuka tangan walaupun dengan adanya rayuan maut, dirayu dengan sedemikian rupa, Bu Des tidak akan membuka tangan. Itu pilihan kita masing-masing. Lalu kita masuk lagi pada pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini sebenarnya atau sesungguhnya siapa sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Iya, bagus. Kita sendiri. Kita mau membuka tangan kita atau menutup tangan kita, itu kontrolnya adalah ada pada diri kita sendiri. Apakah kita mau membukanya dan memberikan apa yang kita simpan tadi, atau kita tutup dengan sekuat tenaga karena kita percaya bahwa hal yang ada di dalam tangan kita ini adalah hal yang sangat penting bagi diri kita. Itu adalah tergantung dari diri kita sendiri. Begitulah dia prinsip teori kontrol, bahwa yang dapat mengontrol diri kita itu hanyalah diri kita sendiri. Nah, di sini ada choice theory atau teori pilihan, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi berarti ada kesalahpahaman tentang konsep mengenai teori kontrol yang selama ini ada pada pendidikan kita. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Guru menganggap dia bisa mengontrol murid. Dia mengontrol apa yang dilaksanakan oleh murid, yang dilakukan oleh murid. Padahal sebetulnya bukan guru yang mengontrol murid, tetapi murid sendiri yang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, itu berbeda. Bukan guru yang mengontrol murid, tetapi murid yang mengizinkan untuk dirinya dikontrol. Itu miskonsepsi yang pertama. Yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan rujukan positif atau efektif, positif dan bermanfaat. Itu tidak selalu adanya penguatan, hadiah, penghargaan atau reward, itu tidak selalu bernilai positif. Untuk di slide berikutnya akan kita bahas lebih dalam. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa dia mempunyai hak untuk memaksa. Padahal tidak seperti itu adanya. Lalu ilusi bahwa kritik yang membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak selalu seperti itu, bahwa ilusi tersebut merupakan miskonsepsi. Di mana ketika kita mengkritik, apalagi kita mengkritik siswa di dalam proses pembelajaran, di dekat teman-temannya, itu akan menjatuhkan mental siswa tersebut. Jadi bagaimana sebaiknya dalam mengontrol perilaku murid? Itu dengan melaksanakan yang namanya restitusi. Nah, itu nanti juga akan kita bahas di dalam poin 6 nantinya, di dalam budaya positif. Nah, yang harus kita pahami di dalam budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah, itu yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan jelas. Yang keempat adalah segitiga posisi kontrol restitusi. Lalu kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang harus kita terapkan di sekolah kita, yang merupakan budaya-budaya positif dan dasar yang harus kita terapkan agar siswa kita dan kita pun di sekolah akan mencapai profil pelajar Pancasila seperti yang kita harapkan dan kita cita-citakan dalam visi sekolah kita. Nah, yang pertama kita bahas mengenai disiplin positif dan nilai universal. Sebenarnya apa itu disiplin? Disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya ancaman, yang di dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, antara guru dengan siswa. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran serta tanpa memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi memang datang dari diri anak sendiri untuk menjadi disiplin. Itulah dia yang disiplin positif. Jadi disiplin positif juga mengajarkan anak untuk merasa bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya di lingkungan sekolah, bagaimana dia hormat kepada guru, bagaimana dia saling menghargai dan menghormati sesama temannya. Nah, di sini ada mengenai teori stimulus respon.
dan teori kontrol bagaimana cara memandang dunia. Yang pertama, menurut stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sementara menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Lalu menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sementara menurut teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya adalah perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Sementara ketika teori kontrol berbicara bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh siswa, baik-baik maupun buruk, semuanya mempunyai tujuan. Nah, itu nanti kita bahas di dalam teori kontrol untuk lebih lanjutnya. Selanjutnya yang kedua, mengenai motivasi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah motivasi yang tingkatannya paling bawah atau paling rendah. Di mana pertanyaan yang muncul dalam motivasi ini adalah ketika saya tidak melakukan ini, apa hukumannya? Itu pertanyaan yang muncul ketika orang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apabila saya tidak melakukannya, apa yang akan saya dapatkan? Apa hukuman yang saya dapatkan? Lanjut yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Ini setingkat lebih tinggi dari motivasi yang tadi. Pertanyaan yang muncul di situ adalah, kalau saya melakukannya, saya mau dapat apa? Nah itu. Ketika saya akan melaksanakan ini, apa penghargaan yang akan saya terima? Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Inilah tingkatan motivasi yang tertinggi. Di mana motivasi pertama dan kedua tersebut itu merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar diri seorang individu. Sementara yang ketiga, dia untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Inilah yang terbaik motivasinya, yaitu motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Di sini kita akan melihat bagaimana beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana kita lihat dalam tabel, hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Dan konsekuensi dan restitusi, dia menghasilkan disiplin, dia termasuk identitas yang sukses. Nanti setelah ini kita akan menyimpulkan, ternyata dari hukuman, dari konsekuensi, dan restitusi, yang terbaik itu yang mana? Yang dapat menimbulkan disiplin positif yang lebih baik pada diri siswa kita. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika kita dihukum, kita menghukum murid kita, itu akan menyakiti hati murid kita, baik fisik maupun psikis. Sementara pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi itu merupakan pilihan. Dan pada hukuman, tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka panjang. Anak kita, murid kita akan terngiang-ngiang terus hukuman yang telah kita berikan. Bahkan ibu-ibu, sampai anak kita SMP, sampai SMA, sampai dia nanti juga sudah punya anak juga, dia pasti mengingat, saya dulu pernah dihukum oleh ibu ini. Itulah dia, kenapa dia membuat tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Lalu konsekuensi, tidak nyaman juga untuk murid, tetapi dalam jangka waktu pendek. Sementara restitusi, dia menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, juga di penguatan kepada murid. Lalu yang ketiga adalah korban mendapat keadilan. Yang kedua adalah korban bisa diabaikan, dan pada restitusi dia korban mendapatkan ganti. Kita lanjutkan kembali, kalau hukuman membuat anak tersakiti, kalau konsekuensi kurang menyakitinya, tetapi anak juga dibuat tidak nyaman. Sementara pada restitusi dia akan mendapatkan penguatan.
Pada hukuman perilakunya pasif agresifnya meningkat, pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan pada restitusi masalahnya bisa terpecahkan. Pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi membuat murid takut. Sementara pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru di sini selalu memantau atau memonitor murid. Sementara pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Atas kesalahannya, murid bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Selanjutnya pada hukuman, mencoba mengontrol anak untuk penguatan negatif. Istilahnya membayar impas kesalahan. Apa kesalahannya? Dibayar impas. Contohnya siswa tidak buat PR, siswa keluar untuk hormat di bendera. Siswa terlambat datang ke sekolah, siswa berdiri selama jam pelajaran di depan. Seolah-olah menganggap bahwa hukuman tersebut dibayar impas, membayar impas kesalahan. Sementara konsekuensi dia mencoba mengontrol murid dengan penguatan yang positif, dan restitusi anak itu sendiri yang paham dan memegang kendali kontrol atas dirinya sendiri. Kita membahas dampaknya lagi. Pada hukuman, dampak pada murid merasa bersalah, murid marah walaupun tidak ditunjukkan kepada kita, ibu-ibu. Sebenarnya dia mendongkol dalam hatinya. Lalu dia merasa rendah diri daripada teman-temannya, dan bisa jadi dia mengasingkan diri sendiri. Sementara pada konsekuensi, siswa kehilangan hak, waktu jedanya seorang diri dan penahanan. Sementara pada restitusi, anak tersebut tidak kehilangan waktu, namun dia lebih semangat lagi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena tidak ada kata-kata menyalahkan di sini. Lalu ketika hukuman, dia tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, dan ketika konsekuensi sudah diketahui atau masuk akal, dan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dan hukuman dibuat oleh guru sendiri, siswa hanya menjalankan saja, sementara konsekuensi dibuat memang dengan kesepakatan antara guru dengan siswa, tetapi restitusi dibuat oleh murid dengan kesadarannya, dengan penuh tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, hukuman ini dinilai identitas gagal karena dia menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan murid, mengkritik murid. Ada juga yang menyindir atau merendahkan. Sementara pada konsekuensi, guru membantu menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Itulah di situ peran guru sebagai monitor pada konsekuensi. Dan pada restitusi dia menguapkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi bagi siswa. Sehingga siswa tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri dengan adanya kolaborasi antara guru dengan siswa. Nah, berarti di antara tiga ini, antara hukuman, konsekuensi, restitusi, mana yang paling bagus ibu-ibu? Iya, restitusi haruslah menjadi pilihan bagi kita apabila kita ingin menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, kesimpulannya, pada hukuman dia bersifat tidak terencana, tiba-tiba saja, tidak direncanakan sebelumnya. Lalu dia bersifat satu arah, seperti sudah dijelaskan tadi, dia datangnya dari guru yang memberi hukuman terhadap kesalahan siswa. Lalu berupa fisik dan psikis. Jadi, walaupun secara verbal atau non-verbal, pasti anak didik kita merasakannya. Kalau konsekuensi, dia sudah direncanakan dari awal, berupa kesepakatan. Lalu diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat terukur. Tetapi siswa tetap tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, seakan-akan guru memonitor murid. Dan tetapi restitusi ini adalah proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka atau dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Apa ciri-ciri restitusi?
Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi itu dia memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan dari guru terhadap siswa. Lalu restitusi sifatnya menuntun ke arah melihat ke dalam diri. Dia mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan itu merupakan cara yang paling baik dalam menerapkan budaya atau disiplin positif di sekolah. Sekarang ini ada beberapa pernyataan. Saya minta ibu-ibu di sini dapat menelaahnya. Kita akan melihat apakah pernyataan tersebut hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, ibu-ibu? Itu adalah konsekuensi. Betul sekali. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi anak kita mencoret meja, lalu kita minta bersihkan kembali, itu adalah konsekuensi. Selanjutnya murid diminta push up karena dia tidak memakai masker. Hukuman. Lalu mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena dia tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Bagus. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat jam belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Nah, selanjutnya adalah ada sebuah istilah atau perkataan mengatakan dihukum karena penghargaan. Kenapa bisa begitu? Bukankah penghargaan itu baik untuk siswa? Bukankah penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi bagi siswa kita? Nah, menurut beberapa teori mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada siswa itu tidak efektif. Hanya jika melakukannya hal ini, maka akan saya dapatkan penghargaan. Jadi seakan-akan anak-anak kita mengatakan bahwa dia akan melakukan sebuah kegiatan karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Sehingga penghargaan itu dapat menurunkan kualitas dan kreativitas. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kenapa? Karena ada saja siswa yang merasa iri dengan temannya yang mendapatkan penghargaan, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan menghukum. Kenapa dikatakan penghargaan menghukum? Misalnya ada ranking 1 sampai ranking 3. Kita beri penghargaan berupa hadiah. Anak yang ranking 4, yang nilainya mungkin cuma beda setengah, dia tidak mendapatkan penghargaan. Disitulah dia merasa bahwa penghargaan itu adalah menghukum. Jadi tidak selamanya penghargaan itu baik, ibu-ibu. Penghargaan itu merupakan motivasi eksternal, motivasi yang datangnya dari luar. Jangan sampai nanti dengan penghargaan itu anak kita motivasinya menjadi berubah. Dia mau melakukan sesuatu apabila dia mendapatkan penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, anak kita tidak semangat lagi untuk melaksanakan kegiatan. Jangan sampai seperti itu. Motivasi yang kita tumbuhkan hendaknya motivasi dalam diri anak itu sendiri. Nah, ini dia motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Mungkin kita pernah menjadi guru kelas 1 atau melihat anak kita di rumah atau anak kita di sekolah yang baru pandai belajar membaca. Awalnya dia hanya mengenal huruf. Lalu dia sudah mampu menggabungkan huruf menjadi suku kata. Atau dia menggabungkan suku kata menjadi sebuah kata. Aduh, berapa senang hati dia mencapai hal tersebut. Sangat gembira dia. Dia bisa membanggakan, mama saya sudah bisa. Ibu, saya sudah bisa, Bu, untuk membaca, Bu, satu kata. Anak kita sangat luar biasa bahagianya. Tetapi setelah kita berikan sebuah penghargaan, jika kita berikan sebuah
mengambil kegembiraannya saat itu juga yang sebenarnya muncul secara alamiah. Berubah lagi kegembiraannya, tidak secara alamiah, dengan itu lagi muncullah kebahagiaan baru karena mendapatkan penghargaan. Sehingga kebahagiaan yang secara alamiah tadi kita dimunculkan oleh diri anak itu sendiri dalam dirinya sudah terusur. Ya. Selanjutnya yang ketiga, budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita atau di kelas kita adalah keyakinan kelas. Kita di sini semuanya sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat kita terapkan di lingkungan kelas kita. Pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas. Siapa itu? Kita sebagai guru dan anak-anak kita sebagai murid yang ada di kelas itu. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak hatinya dan bersemangat dia menjalankan apa yang diyakininya. Jadi daripada hanya sekedar dia mengikuti serangkaian peraturan yang tanpa makna. Peraturan itu kan kita yang membuat, ya ibu-ibu, sekolah yang membuat. Anak tinggal menjalankan saja. Sementara dalam keyakinan kelas itu ada kolaborasi dan kesepakatan. Kita membuatnya bersama-sama dengan anak di dalam kelas, sehingga kita harapkan anak-anak meyakini keyakinan tersebut dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya di dalam kelas, di dalam pembelajaran maupun di sekolah kita. Dalam pembentukan keyakinan kelas ada hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa keyakinan kelas itu berbeda dia dengan peraturan. Keyakinan itu bersifat abstrak, beda dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Universal berarti pernyataan yang menyeluruh. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam hal positif. Contohnya, kalau misalnya peraturan tidak boleh datang terlambat ke sekolah, itu adalah suatu kalimat negatif. Ada kata tidaknya di situ. Ada kata jangan misalnya. Tetapi pada keyakinan kelas kita membuatnya dengan kata-kata yang positif, yaitu kita ganti dengan datang ke sekolah tepat waktu. Atau kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan universal, disiplin. Jadi tidak ada lagi kita melihat jangan atau tidak. Lalu keyakinan kelas itu sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan kelas kita, dan semua warga kelas kita hendaknya ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Dan keyakinan kelas itu bisa kita tinjau kembali apabila dalam jangka waktu tertentu sudah ada yang perlu kita tambah atau kita kurangi. Prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah kita mempersilahkan dulu murid-murid kita untuk memberikan curah pendapatnya tentang keyakinan kelas yang harus dibuat. Lalu kita catat masukannya di dalam di papan tulis atau dengan kita menempelkan sticky note. Setelah itu kita susun bentuk keyakinan kelas tersebut, kita susun dan kita ganti kata-katanya menjadi kalimat yang positif. Lalu setelah kita lihat kembali, kita tinjau ulang kembali kalimat keyakinan kelas tersebut yang sudah kita satukan, dan hendaknya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena supaya murid kita mudah memahami dan tidak terlupakan. Setelah itu, setelah keyakinan kita selesai dibuat, maka semua warga kelas kita dipersilakan meninjau ulang. Apabila telah disetujui bersama, nanti ada kita tanda tangani, lalu keyakinan tersebut kita tempelkan di dinding kelas kita agar senantiasa setiap hari anak-anak murid kita bisa melihatnya. Ini di dalam penyerapan keyakinan kelas yang telah saya buat di dalam kelas. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan apa bedanya dengan peraturan kelas, sehingga siswa-siswa tersebut lebih terarah dan paham dia ketika dia melakukan curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Lalu di sini saya memberikan sticky note. Kebetulan dengan sticky note ini saya melakukan curah pendapat terhadap keyakinan kelas. Setelah itu yang telah dibuat sebelumnya ini lalu disusun kembali
Karena ada kata-kata yang hampir sama atau maknanya yang hampir sama, dikelompokkan kembali sehingga terdapatlah beberapa kelompok dari keyakinan kelas itu. Nah, ini dia kelompok dari keyakinan kelas ini yang sudah disepakati di kelas 4. Lalu setelah di-print, siswa diminta untuk menandatangani dan ditempel di dinding sekolah, di dinding kelas. Kebudayaan positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup secara fisik dan psikologis. Semua kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan berkembang secara optimal. Ini adalah jenis-jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu terdiri dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada kebutuhan kebebasan. Lalu ada kesenangan dan penguasaan. Keempat kebutuhan dasar ini sangat diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup. Ini adalah salah satu contoh suatu permasalahan atau problem yang ada di sekolah dasar, yaitu di kelas 3. Ada seorang anak yang namanya Dinda. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk ke sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, untuk menjawab ini ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama adalah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Itu jawaban Dinda. Kira-kira dari jawaban Dinda ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Dinda tersebut, sehingga dia mengemukakan alasan-alasan seperti itu? Apakah kebutuhan cinta kasih sayang? Apakah kebutuhan kebebasan? Apakah penguasaan? Kebebasan. Kita lihat dulu. Ternyata kebutuhan kesenangan bagi Dinda itu, karena dia tidak bisa mengerjakan tugas sambil menyanyi-nyanyi, sambil bersenandung. Nah, kan gak seru jadinya, berarti kesenangan yang belum terpenuhi oleh Dinda. Lalu kita lihat lagi yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, kata dia. Kebutuhan apa berarti yang belum terpenuhi itu, Bu? Apakah cinta kasih sayang? Apakah penguasaan? Apakah kebebasan atau kesenangan? Cinta kasih sayang, Bu, kita lihat bersama-sama. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan yang belum terpenuhi oleh Dinda. Lalu kita lihat lagi. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja, kata anak itu. Kebutuhan apa itu berarti yang belum terpenuhi, ibu-ibu? Kebebasan. Kita lihat ternyata benar. Itu adalah kebutuhan kebebasan yang belum terpenuhi oleh diri kita. Nah, terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukkan ke teman-temanku di depan kelas, katanya. Apa berarti yang belum terpenuhi? Iya, kebutuhan penguasaan. Ibu. Kebutuhan penguasaan. Kita masuk yang kelima dari poin yang positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita, yaitu 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru membuat rasa bersalah. Lalu guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Nah, kita nanti akan merasakan kita guru seperti apa ya. Nah, nanti kita akan rasakan sendiri. Kita lihat mulai dari yang pertama. Posisi kontrol penghukum.
Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. 20% daya. Tadi 20% daya. patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil. Apa itu? Pembelajaran dengan cara dia. Nah, jadi guru penghukum itu seperti itu, ibu-ibu. Hanya satu cara yang berhasil, itu cara dia saja yang berhasil. Lanjut kita pada pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kalau guru yang membuat rasa bersalah ini, guru itu akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, anak akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Dia merasa menjadi orang yang tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Jadi siswa tersebut merasa dirinya sangat bersalah karena ucapan dari guru, walaupun dia berbicara lembut, lemah lembut, tetapi nyelekit. Istilah nyelekit itu menyakitkan sebenarnya. Nah, yang ketiga itu adalah kontrol teman. Posisi kontrol teman, dia tidak akan menyakiti murid. Mengontrol murid, memberikan persuasi, menggunakan hubungan baik dan humor. Contoh kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi anak seakan-akan mempunyai teman, yaitu gurunya sendiri. Kita yang memposisikan diri kita sebagai teman bagi murid kita. Nah, apa hal yang akan timbul? Murid hanya bertindak bagus, baik seperti itu apabila selama gurunya adalah sebagai teman. Dia akan terjadi ketergantungan. Karena tidak semua guru bisa berlaku seperti itu. Ketika seorang guru tersebut tidak berlaku lagi seperti itu, pasti anak mengatakan, oh ternyata Bapak bukan teman saya. Ternyata Ibu bukan teman saya. Jadi ada ketergantungan di situ. Selanjutnya adalah posisi pemantau atau posisi monitor, di mana bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Itu saja yang dibacakan terus oleh ibu yang sebagai pemantau. Guru yang sebagai pemantau, dia pasti akan bertanya, ketika anak melakukan kesalahan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi itu dia seperti kamera pengawas, selalu memonitor perilaku murid. Nah, jadi seorang pemantau ini dia sangat mengandalkan perhitungan-perhitungan. Dia catatan-catatan, data-data yang dapat digunakan sebagai bukti dari perilaku anak tersebut. Nah, Ibu lihat ini data kamu, tanggal sekian kamu juga melakukan kesalahan ini. Tanggal sekian juga melakukan kesalahan ini. Nah, peraturannya apa? Nah, apa yang kamu lakukan ini? Nah, apanya sanksinya? Apa hukuman atau konsekuensinya? Itu guru sebagai monitor. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau. Dia sudah punya keterampilan di teman bagaimana posisinya, di pemantau bagaimana posisinya. Nah, apa pertanyaan yang muncul di dalam posisi manajer? Apa yang kita yakini? Dia akan kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat bersama anak-anak. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia minta kepada siswa-siswa sendiri yang merasa tergugah untuk bertanggung jawab, dia memperbaiki kesalahannya sendiri dengan kesadarannya, sehingga terciptalah budaya-budaya positif. Jadi di antara 5 posisi kontrol tadi, ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, monitor, dan manajer. Kira-kira menurut ibu-ibu
manajer. Apakah kita sudah menjadi posisi manajer selama ini? Belum. Nah, mungkin selama ini saya pribadi sebelum belajar ini mungkin pernah jadi guru yang penghukum. Juga pernah menjadi kontrol guru, menjadi teman. Juga terkadang membuat rasa bersalah juga atau menjadi pemantau juga. Tetapi dengan sudah mempelajari dengan budaya positif, mudah-mudahan kita yang ada di sekolah ini, guru-guru semuanya akan menerapkan bagaimana posisi kontrol manajer ini dalam membuat budaya positif di sekolah kita atau di kelas kita. Nah, keunggulan posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi ada kolaborasi antara kita dengan murid ya ibu-ibu. Kita persilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tugas manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang. Jadi kita membimbing murid itu dia dapat mengatur dirinya sendiri. Seseorang manajer bukan untuk memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan cara lebih baik dan dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada sebuah kasus, di mana pada kasus ini nanti akan diminta pertanyaan posisi kontrolnya posisi bagaimana. Nah, ceritanya adalah tentang Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lalu apa kata Pak Lukman? Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu yang harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah pula warna sepatunya. Sekarang segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, itu kata Pak Lukman kepada Sabrina. Sabrina meminta maaf pada Pak Lukman dan dia memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau antarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar ke kelas tanpa ada sepatu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu. Nah, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dari cerita ini ada pertanyaan. Dalam kasus itu, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Apa, Bu? Memantau dia, kemudian hukuman dia juga, kemudian memperhatikan dia juga. Apa, Bu? Yang paling tepatnya, di antara itu yang paling prioritas di sini, Bu. Apa, Bu? Penghukum. Iya. Pak Lukman itu adalah guru dengan posisi kontrol penghukum. Apa indikatornya? Terlihat tegas dari kalimatnya. Pak Lukman itu dia tetap bersikeras. Apa peraturannya? Pada peraturan yang berlaku mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, kamu sudah terlambat. Nah, jadi Pak Lukman dia memberikan hukuman yang bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Lalu hukuman tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri Sabrina. Kenapa? Karena Sabrina menjadi malu, tidak mau keluar kelas ketika jam istirahat, dia hanya berdiam diri di dalam kelas. Jadi Pak Lukman itu adalah guru dengan posisi kontrol penghukum. Lalu bagaimana seandainya kalau Pak Lukman memposisikan dirinya sebagai manajer? Kira-kira apa pertanyaan yang muncul dari Pak Lukman? Apa kira itu, Bu? Kamu tahu nggak apa peraturan sekolah kita?
Nah, dia pasti bertanya mengenai keyakinan kelas. Kembali dia kepada keyakinan kelas. Pak Lukman itu mempersilahkan kepada Sabrina untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukungnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dia mungkin menanyakan, nah Sabrina, kenapa sepatunya tidak berwarna hitam, Nak? Lalu dia bertanya kepada tentang aturan sekolah atau keyakinan kelas. Menurut keyakinan kelas kita bagaimana? Lalu dia bertanya bagaimana solusinya, bagaimana cara memperbaikinya lagi. Dan dia akan membuat kesepakatan mengenai kedisiplinan. Ada kolaborasi di situ antara murid dengan siswa membentuk budaya positif yang bagus. Nah, jadi posisi Pak Lukman sebagai manajer seharusnya seperti itu. Agar siswa tidak merasa disalahkan, siswa tidak merasa terintimidasi. Siswa merasa bangga dia terhadap dirinya sendiri, dia bisa merubah suatu kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dengan kesadaran dirinya sendiri. Yang keenam, ini adalah topik yang terakhir tentang budaya positif, yaitu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi berarti terdiri dari 3 tahap restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu, apa itu restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Ya, di sini saya punya sebuah kasus yang telah ada diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yaitu ada 2 orang anak, Faiz dan David. Ia merupakan 2 orang siswa yang aktif, tapi sedikit usil dia di kelas. Mereka saling berlarian dan bergurau di kelas maupun di luar kelas. Saat jam istirahat di kelas, mereka saling mengoper menendang kaleng kecil yang seolah-olah dijadikan bola. Edo tanpa sengaja menendang terlalu kuat dan mengenai kaca dan menyebabkan kaca tersebut pecah. Mereka berdebat dan saling menyalahkan. Salah seorang teman sekelasnya melaporkan kepada Ibu Diah yang duduk kelas 4 kebetulan. Ibu Diah itu memanggil Faiz dan David. Nah, bagaimana cara proses penyelesaian masalah ini secara segitiga restitusi? Kita akan coba lihat bersama-sama. Ini adalah proses menstabilkan identitas. Kira-kira seperti itu dalam menyelesaikan bagaimana menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas atau dalam sebuah masalah, dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, Bapak, Ibu-ibu semuanya, apakah dari penjelasan saya yang tadi, apakah ada pertanyaan Ibu-ibu semua? Jadi kita sebagai guru hendaknya kita mengetahui keenam budaya positif yang harus
kita terapkan di sekolah maupun di kelas kita. Kita harus mengetahui mengenai disiplin positif, lalu motivasi yang harus kita munculkan dalam pembuatan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, lalu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kesemuanya itu adalah hal yang harus kita pahami sebagai guru di sekolah. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan